Halo semuanya warganet Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Police Story yang dibintangi oleh Jackie Chan. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang ditugaskan untuk menangkap seorang gembong narkoba. Akan tetapi ia justru difitnah karena terlibat dalam kasus pembunuhan. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Di awal film, seorang inspektur polisi bernama Lee sedang memberikan arahan kepada bawahannya dalam operasi penangkapan seorang gembong narkoba yang bernama Cutu. Cutu diketahui memiliki bawahan yang sangat banyak dan juga seorang sekretaris bernama Selina. Ketika semuanya sudah siap, mereka langsung berangkat menuju lokasi. Para polisi yang sudah menyamar langsung melakukan pengintaian di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Mereka juga telah memblokir seluruh jalan dengan menggunakan truk tronton. Seorang polisi bernama Kim ketahuan oleh anak buah Cutu. Kakui lantas memberitahukan kepada rekannya tersebut kalau ia telah ketahuan. Selina yang mencoba untuk menghubungi Cutu akan tetapi ia berhasil dihentikan oleh Kakui. Pada akhirnya para polisi tetap ketahuan juga. Dan akhirnya terjadilah baku tembak antara para polisi dengan anak buah Cutu. Cutu mencoba untuk kabur, akan tetapi semua jalan telah diblokir. Cutu akhirnya memilih untuk melalui jalan tengah yang banyak dengan pemukiman warga. Dalam pelariannya, Cutu dikejar oleh Kakui. Kakui berhasil melumpuhkan anak buah Cutu dan kemudian menangkap Cutu. Di markas, Inspektur Lee memarahi Kakui dan juga atasannya karena tidak melaksanakan operasi sesuai dengan rencana. Akan tetapi para wartawan kemudian datang, yang membuat Inspektur Lee berhenti untuk memarahi mereka. Dari kejadian itu, Kakui lantas dijadikan sebagai model polisi teladan. Sementara itu Selina telah dibebaskan bersyarat oleh pihak kepolisian. Akan tetapi saat hendak meninggalkan kantor polisi dengan pengacaranya, Selina diberitahu kalau ia telah ditetapkan sebagai saksi dalam persidangan nanti. Kakui kemudian diperintahkan untuk menjaga dan mengawasi Selina selama 24 jam penuh. Di scan lainnya, Cutu berdiskusi dengan pengacaranya. Si pengacara menjelaskan ke Cutu kalau sekarang Selina akan menjadi saksi di persidangannya nanti. Cutu kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera membereskan Selina. Selina yang masih kesal dengan Kakui tak mengizinkannya masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian, seorang pembunuh bertopeng berhasil masuk dan hendak untuk menyerang Selina. Ternyata si penyusup itu adalah Kim yang telah disuruh oleh Kakui. Kakui kemudian datang menyelamatkan Selina layaknya seorang pahlawan. Kakui dan Kim lantas memainkan sandiwara mereka agar Selina dapat percaya dengan Kakui.
Selina yang telah percaya dengan Kakui memintanya untuk tetap menjaganya. 我係奉命唔使合作啦，而家我唔係見死不救，而係無能為。 Kakui kemudian mengajak Selina untuk pergi ke rumahnya. 翻入去，做咩啊？我要 check 清。 Dalam perjalanan mereka diserang oleh orang-orang suruhan Cutu. Seusai membereskan semua orang suruhan Cutu, Kakui meminta Selina untuk memberitahu semua yang ia ketahui tentang Cutu dalam sebuah rekaman. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Kakui dikejutkan dengan pacarnya yang bernama Mei, yang datang untuk memberikan kejutan ulang tahun kepadanya. Mei yang melihat Selina menjadi salah paham dan meninggalkan Kakui. Tak lama kemudian datanglah teman Kakui yang datang untuk memberikannya kejutan juga. Kakui di sini menjelaskan siapa sebenarnya Selina dan memintanya untuk menjelaskan semuanya kepada Mei. Pada akhirnya Mei yang menyadari kesalahpahamannya datang kembali. Namun Kakui yang tidak mengetahui kehadiran Mei malah menjelek-jelekannya. 識喎，女仔之間咁小氣，解釋盞仲埋佢。都唔中意你女朋友嘅咩？好難啊！如果我肯氹女仔啊，就係打電話俾我，同我道歉。喂，誒，係咪你女朋友？咁冇分寸咩話？誤會係咁先啦，唔好喊啊！拜拜。你頭先講嘅嘢，你應該知道我吹牛。阿妹，你識？ Di sisi lainnya, Selina yang tak sengaja menemukan foto Kim mempunyai ide untuk berbalik mengerjai Kakui. Dia berubah menjadi wanita sange dan kemudian merekamnya. 覺得我好痛，就斷啦，唔好坐咁大力㗎，就斷㗎啦，抌咗佢啊！我寶貝嚟㗎。唔好啦，唔係嗰度嘥人哋咯，冇咁大力咯，咁重。 Keesokan harinya, Kakui telah menemukan Selina yang telah kabur. Di saat bersamaan, atasannya menelpon dan memerintahkannya untuk segera membawa Selina ke persidangan. Kakui akhirnya datang sendirian ke persidangan untuk bersaksi. Pada saat persidangan, Kakui memberikan barang bukti berupa rekaman pengakuan Selina. Akan tetapi ketika rekaman tersebut diputar, 我冇嘢啊！就斷啦，唔好坐咁大，我抌咗佢啊！我寶貝仙人掌嚟嘅咋，情形唔係你哋想象咁噶。哎呀，唔好啦，我嗰陣倒瀉產。上床好啊！ karena barang bukti yang tidak cukup, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan Cutu. Di sisi lainnya, seorang inspektur bernama Nam berkhianat dan bekerja sama dengan Cutu. Cutu memerintahkan Nam untuk segera membunuh Kakui. Kakui yang kembali bekerja disibukkan dengan banyaknya telepon yang masuk, termasuk dari temannya. Kakui lantas menyuruh temannya tersebut untuk melacak keberadaan Selina. Setelah itu, Kakui menemui Mei dan menjelaskan semuanya tentang kesalahpahamannya. Tak lama kemudian, temannya kembali menelpon untuk memberitahu keberadaan Selina. Akan tetapi temannya tersebut telah diancam oleh anak-anak buah Cutu. Ketika sampai di lokasi, Kakui menemukan Selina yang sedang disekap. Kakui lantas menyelamatkan Selina, akan tetapi mereka diserang oleh orang-orang suruhan Cutu.
Cutu telah merencanakan semuanya. Mereka kemudian membunuh Inspektur Nam dengan menggunakan pistol milik Kakui, sehingga nantinya Kakuilah yang akan dituduh telah membunuh Inspektur Nam. Dan benar saja, Inspektur Lee langsung menetapkan Kakui sebagai tersangka berdasarkan barang bukti yang mereka temukan. Akan tetapi atasannya masih tidak percaya begitu saja kalau Kakuilah yang telah melakukannya. Scan kemudian berpindah, di mana Kakui yang telah dibuang di sebuah perbukitan. Kakui lantas menelpon Mei dan mengetahui kalau sekarang dirinya telah menjadi seorang buronan. Bukannya takut, Kakui justru datang ke markas untuk meminta penjelasan ke Inspektur Lee. Saat hendak ditangkap, Kakui malah melawan dan menyandera Inspektur Lee. Kakui kemudian membawa Inspektur Lee untuk pergi bersama dengannya. 冇喐啊！冇玩啦，靜啲，教佢，教佢，唔好玩呢個咩玩啊！教佢。 Di tengah jalan, Kakui tiba-tiba berhenti dan menyuruh Inspektur Lee untuk keluar dari mobil. Ternyata Inspektur Lee juga tak percaya kalau Kakuilah pelakunya. Ia kemudian memerintahkan Kakui untuk menangkap Cutu dan mengungkapkan semuanya. Kakui lalu mengikuti Selina yang pergi ke sebuah mall. Selina lalu masuk ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat data-data milik Cutu. Cutu yang mengetahui kalau datanya telah dibuka oleh Selina langsung bergegas dengan anak buahnya. Kakui yang melihat kehadiran Cutu langsung bergegas menuju ke lokasi, dan terjadilah aksi keren dalam perebutan data yang dibawa oleh Selina. 快同我打電話俾標叔啊！喂！喂，咁樣講我同佢嘅事，冇一時之氣，呢啲人有法律公司巴變係知道所有嘅犯罪證據。辦。我而家要代表我嘅當事人控告你哋。Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Police Story. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar channel ini semakin dapat berkembang.